Shalom adik-adik. Horas, sudah siap mengikuti ibadah Paskah Sekolah Minggu HKBP Depok Timur? Adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah, ada beberapa hal yang harus ditaati. Pertama, siapkan Alkitabmu ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kedua, pastikan adik-adik memakai baju yang rapi dan sopan, seperti mengikuti ibadah di gereja. Ketiga, persiapkan persembahanmu ya. Minta bantuan mama dan papa untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, atau simpan di celengan siluaku yang sudah adik-adik buat. Dan yang terakhir, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu dengan bersuka cita. Jangan lupa abadikan momen ibadah sekolah minggu di rumah adik-adik dan share di grup kelas masing-masing, atau tag ke Facebook atau Instagram SKM HKBP Depok Timur setelah selesai ibadah nanti ya adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna untuk yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik ya Kak? Pastinya dong. Oh iya adik-adik, kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, adik-adik jawab yes, Yesusku luar biasa. Kita coba, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yes, Yesusku luar biasa. Hampir kaget kakak. Aduh, ini siapa ya? Kak Julia, adik-adik kenalin ini teman aku namanya Burju dan Ringgas. Mereka tuh semangat banget untuk ibadah bersama-sama kita. Halo Burju, halo Ringgas. Halo Kakak Julia, halo teman-teman. Halo Kakak Julia, halo teman-teman. Halo. Ringgas dan Burju sehat-sehat kan? Sehat Kak. Kakak Ringgas dan Burju, kita bernyanyi yuk memuji Tuhan lagi supaya kita semangat lagi. Ayo Kak. Mari adik-adik di rumah kita nyanyi memuji Tuhan bersama-sama dan bangkit berdiri dengan lagu Dia Harus Makin Bertambah, Ku Harus Makin Berkurang, dan Hatiku Penuh Nyanyian. Dia harus makin bertambah, ku
Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, Ringgas dan Burju, udah siap belum buat beribadah? Sudah dong kakak. Aku sudah pakai baju bagus kakak. Sudah mandi juga. Aku juga sudah mempersiapkan Alkitab sama sarapan. Kalau adik-adik di rumah udah siap belum beribadah hari ini? Nah, adik-adik, kita akan memasuki ibadah Paskah sekolah minggu. Kita siapkan hati dan pikiran kita buat fokus beribadah dan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, tinggalin dulu mainannya, lupakan PR-nya dan tugas-tugasnya, tinggalin dulu sejenak. Mari kita lipat tangan, mari kita tutup mata kita, mari bersaat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Karena tiada seorang pun dan tiada satu pun yang layak dipuji dan disembah selain daripada Kristus Yesus Tuhan kita, Ia penyembuh, Ia penyelamat dan pengasih. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita dengan bernyanyi dari lagu pujian Segala Puji Syukur. Mari bernyanyi dengan bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Marilah ikuti doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus bangkit dari kematian dan ia menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Mari kita puji syukur dan katakan Haleluya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dari nyanyian lagu Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Anak-anak, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan di ibadah kita pada hari Minggu Paskah ini, diambil dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh Yesus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan anak-anak, datang menyelamatkan semua. Engkaulah pemilik kami semua. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari lagu pujian buku ND Sekolah Minggu nomor 366 ayat 1 dan 2. O Ale Yesus Tuhanku. Yesus Tuhaki, oh Tuhan idak dan aki, roh paluahon sasudi, nangon ampuna amibe, oh sondang sian surgoi, ditopot hona holomi, saita Anak-anak, marilah kita bangkit berdiri
untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak dosa yang kami lakukan terhadap orang tua, kakak, adik, dan kepada teman-teman kami telah melanggar hukum-Mu, ampunilah dosa-dosa kami. Anak-anak, kita sama-sama mengucapkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Dalam firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab Tuhan begitu mengasihi kita semua, maka Yesus harus menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari lagu buku ND nomor 435 ayat 1 Maralop-olop Tondi. Anak-anak, dengarkanlah ayat pengantar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu Paskah ini, diambil dari Kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kita membacanya secara bergantian. Saya yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, sampai murid-murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan susah tergelung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kak Julia, siapa sih kita ini, Kak? Apa sih yang membuat kita sehingga kita tuh bisa diselamatkan? Bukan karena kuat dan hebat kita maka kita selamat, tapi karena Yesus mengasihi kita dan berkorban untuk kita sehingga kita dapat selamat.
Nah, mari adik-adik kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dan kita mau memuji Dia dari lagu buku Ende nomor 690 ayat 1. Hibul roh hati. Hibul roh aku tu Tuhan Yesus, sudi ngoluku di Tuhan Yesus, iutonoku di Tuhan Yesus, dan oloak sumurut be. Anak-anak, saya undang semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, duduk kembali. Tuhan begitu mengasihi kita dan sudah menyelamatkan kita. Mari adik-adik kita nyatakan kerinduan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari lagu buku Ende nomor 370 ayat 1 dan 2, Naing Haholongan. Naing haholongan Tuhan Yesus dan taring horobu ale alemi. Ai holong rohana didak tanangi, masailas rohaku dungu botoi. Shalom adik-adik, selamat Paskah buat kita semua. Pada minggu hari ini, pada perayaan Paskah, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, di dalam setiap berkat yang melimpah yang Kau berikan dalam hidup kami, secara khusus di saat Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, di saat mati di kayu salib dan menebus dosa kami, dan di saat Dia Engkau bangkitkan kembali, Engkau telah memenangkan kami atas dosa-dosa. Itulah juga yang pada minggu hari ini kami rayakan melalui Paskah, di saat kami mengingat bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya Engkau senantiasa menyinari hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang Amang kasihi, sebelum Amang membacakan firman Tuhan, Amang permisi dulu, izin dulu untuk membuka masker Amang. Baik, kita akan membaca firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis dari Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Adik-adik boleh membaca Alkitab di rumah, boleh mengikuti Amang dibantu oleh orang tua. Amang akan bacakan buat kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain
menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang Amang kasihi, hari ini kita masuk kepada perayaan Paskah. Pada minggu hari ini kita mengingat bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya. Mungkin pada hari Jumat yang lalu, pada perayaan Jumat Agung, adik-adik masih mengingat bagaimana perjalanan Yesus sampai dia disalibkan. Dan di saat dia disalibkan, sebelumnya Yesus mengalami banyak sekali siksa, banyak sekali penderitaan. Bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dihina, lalu puncaknya pada saat dia di kayu salib, dan dia pun akhirnya meregang nyawa di sana. Secara kita melihat kematian Yesus adalah kekalahan. Kematian Yesus akan memisahkan kita dari Allah. Akan tetapi sesungguhnya ini seperti yang telah Yesus sampaikan pada saat pengajarannya kepada orang banyak, terkhusus kepada murid-muridnya sewaktu dia masih hidup, bahwasanya akan tiba waktunya Yesus akan mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali untuk mengalahkan kuasa maut. Dan inilah yang pada hari ini kita rayakan adik-adik. Bagaimana Yesus yang telah mati disalibkan itu, dia bangkit kembali. Dan pada saat dia bangkit kembali, banyak orang terheran-heran, banyak orang tidak percaya. Dan itulah yang di dalam nats hari ini dikabarkan. Bagaimana dikatakan tadi, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi untuk menengok kubur Yesus. Tetapi mereka sungguh terkejut ketika batu yang ada di depan kubur itu telah dikatakan di sana terbuka. Batu itu telah digulingkan. Batu yang begitu besar bisa digulingkan. Dan pada saat itulah mereka akhirnya masuk ke dalam kubur Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka masuk di dalamnya? Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Dan pada saat itulah adik-adik adalah seorang malaikat datang ke hadapan para perempuan itu. Dan malaikat itu menyampaikan ada 4 poin kepada mereka. Yang pertama dikatakan, janganlah kamu takut. Ini yang disampaikan oleh malaikat itu kepada perempuan yang masuk ke dalam kubur Yesus.
Karena sudah pasti ketika mereka datang ke sana, mereka tidak melihat Yesus, pasti mereka dihinggapi ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah kamu takut. Dan ini juga menjadi satu kekuatan buat kita adik-adik. Di saat adik-adik mungkin seringkali merasa takut, apakah itu takut gelap, yang sering takut setan dan lain sebagainya. Jika adik-adik sampai kepada saat itu, ingatlah kubur Yesus yang telah kosong itu. Ingatlah perkataan malaikat ini yang mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memenangkan kita. Itu yang dikatakan yang pertama. Yang kedua, malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini. Pernyataan yang mengatakan ia tidak ada di sini mengatakan kalau dia itu bangkit. Jadi dia bukannya dicuri, dia bukannya hilang, tetapi dia telah bangkit. Dan penegasan ini menyatakan kepada perempuan itu bahwa Yesus yang mereka cari pada saat itu telah bangkit. Lalu yang ketiga, dikatakan, mari lihatlah. Ungkapan ini semakin menegaskan agar para perempuan itu yang datang ke kubur Yesus itu melihat kalau Yesus itu sudah tidak ada lagi di sana dan dia benar-benar telah bangkit. Lalu yang keempat, yang terakhir dikatakan, segeralah pergi dan katakanlah. Hal ini merupakan suatu perintah. Hal ini merupakan suatu penegasan agar mereka mewartakan, mengabarkan Yesus itu telah bangkit, sama seperti yang telah dia pernah katakan. Adik-adik yang terkasih, inilah yang kalau kita lihat bagaimana Yesus Kristus melalui kebangkitannya telah dimenangkan. Sehingga kita semua pun memperoleh kemenangan. Kita semua telah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita semua telah dibebaskan dari maut. Nah, di sini kita melihat adik-adik yang terkasih bagaimana perayaan Paskah seringkali disimbolkan dengan telur. Mungkin adik-adik juga pada saat ini telah punya telur Paskah ya. Sudah masing-masing di rumah, ada yang mungkin sampai mewarnai telur Paskahnya, menghias telur Paskahnya sedemikian rupa dengan secantik-cantiknya. Ini merupakan lambang kehidupan. Dan itu juga lah yang sering kali kita lihat bagaimana peristiwa Yesus yang telah dibangkitkan memberikan kehidupan kepada kita. Menggambarkan kehidupan yang baru kepada kita. Oleh karena itulah adik-adik yang terkasih, melalui peristiwa Paskah hari ini yang kita peringati hari ini merupakan suatu hari kemenangan buat kita. Yesus yang telah mati di kayu salib, dia telah dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga. Dan dengan kebangkitannya lah, maka kita semua sama seperti yang telah digenapi di dalam perjanjian lama dan juga dari Yesus itu sendiri, kalau kita semua akan diselamatkan. Dan pernyataan Yesus yang terakhir di dalam nats ini ketika dia mengatakan, jangan takut, pergilah. Ini merupakan suatu perintah yang Yesus juga ingin sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Bahwasanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, janganlah takut. Sebab sebagai anak Tuhan, kita akan senantiasa diberkatinya, diberikannya kekuatan, sehingga adik-adik semua di rumah maupun di mana saja senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Jadi ketika adik-adik di sekolah, ketika adik-adik di rumah, ketika adik-adik bersama dengan mama papa kemanapun pergi, jangan takut. Tuhan akan senantiasa menyertai adik-adik. Dan ingatlah, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dan yang pada hari ini kita rayakan kebangkitannya, inilah peristiwa kemenangan yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Selamat Paskah adik-adik. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa Surgawi atas penyertaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bersuka cita Tuhan,
di saat kami memperingati hari kebangkitan anak-Mu Kristus Yesus di tengah-tengah dunia ini, yang melambangkan kehidupan yang baru, yang memenangkan kami dari kuasa maut. Kami juga yakini melalui peristiwa Paskah hari ini, adik-adik sekolah minggu semakin Tuhan kuatkan. Jangan kiranya biarkan mereka takut menghadapi apapun juga di dalam kehidupan mereka, baik itu bersama mama papanya, bersama saudara-saudaranya, dan siapapun juga yang saat ini bersama-sama dengan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui perayaan Paskah hari ini, biarlah sukacita kemenangan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus senantiasa menyinari hati kami. Bapa yang baik, berkatilah kiranya anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberkati mereka senantiasa di dalam studi mereka, di sekolah mereka masing-masing, dan begitu juga buat kedua orang tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan berkati, berikan umur panjang, dan senantiasa menyertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga ya Bapa buat kakak-kakak sekolah minggu mereka. Biarlah kiranya Tuhan berkati semua kakak-kakak guru sekolah minggu mereka, agar tetap Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, juga di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan, kami semakin bersukacita di dalam setiap pelayanan kami, terkhusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah nama Tuhan saja yang kami muliakan. Terpuji Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita mengucap syukur atas segala berkat dan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita bernyanyi mengucap syukur dari lagu buku ND 754 ayat 1 dan 2 Goklas Niroha Doau dengan mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik menaruh persembahannya dalam celengan siluaku ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Goklas Niroha Doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha Doau dingolukon, totong dirohakon, mauliate. Goklas Niroha, mari menolong mi Tuhan Dia, mauliate. Goklas Niroha, mari menolong mi Tuhan Dia, mardame jala sonang dorohakon, dingolukon, dingolukon. Mardame jala sonang dorohakon, totong dirohakon, mauliate. Goklas Niroha, mari menolong mi Tuhan Dia, mauliate. Goklas Niroha, mari menolong mi Tuhan Dia. Adik-adik, mari Amang undang kita untuk bangkit berdiri. Anak-anak, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku.
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu bersama dengan orang tua di rumah, saya, Amang Pendeta, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat Paskah buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik dan juga orang tua di rumah. Tuhan memberkati. Shalom. Kakak Yuli, Ringgas, dan Burju, Kakak Julia hari ini sangat bersemangat memuji Tuhan. Ringgas juga, Kak. Burju juga semangat sekali. Kenapa sih Kak Julia, Ringgas, sama Burju hari ini semangat banget? Tentu saja karena Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah bangkit dan menyelamatkan hidup kita semua. Kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ringgas dan Burju percaya sama Tuhan Yesus. Percaya dong, Kak Julia. Bagus, Kakak Yuli percaya Tuhan Yesus. Pastinya percaya dong Kak Julia, karena Tuhan Yesus tuh udah kayak sahabat aku Kak. Jadi kalau Kak Yuli lagi sedih, Kak Yuli lagi semangat, lagi senang, pasti selalu Kak Yuli ceritain semuanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam doa Kak Julia. Oh, berarti Kak Yuli sayang ya dengan Tuhan Yesus. Kakak Julia juga sayang Tuhan Yesus. Aku juga sayang Tuhan Yesus. Aku juga sayang Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, sayang juga kan dengan Tuhan Yesus? Tentunya dong Kak Julia. Adik-adik sayang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oh ya, Kak Julia, Ringgas, Burju, dan adik-adik semua, karena kita semua udah sayang dan percaya sama Tuhan Yesus, yuk kita nyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa.
Iya kak, film Boboiboy Galaksi. Ih, bukan film Boboiboy tahu, tapi film Tuhan Yesus yang kelanjutan kemarin loh. Kamu tahunya Boboiboy aja. Hehehe, maaf. Tenang Ringgas dan Burju. Tenang Kak Yuli juga. Dan adik-adik yang di rumah tenang juga ya. Abang dan kakak guru sekolah minggu sudah siapkan lagi filmnya. Ayo semuanya duduk yang rapi. Udah siap semua? Yuk kita putar filmnya. Anakku. Kita sudah 3 hari di sini. Kenapa Superbook belum muncul juga ya? Mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukkan Superbook pada kita. Yohanes, aku melihatnya. Dia hidup. Hah? Hidup? Apa maksudnya? Maria, apa itu mungkin? Tunggu di sini. Sebenarnya apa yang kau lihat? Aku tidak bisa tidur. Lalu aku ke makam Yesus. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini, dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria, Yesus, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Maria! Maria! Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. sekarang aku mengerti. Terima kasih untuk kebaikanmu, Febe. Tuhan memberkatimu, jaga dirimu dan anakmu. Jaga ibumu, nak. Pasti. Kita harus cari murid yang lain. Iya, mereka harus tahu yang kita lihat. Teman, waktunya kita pulang. Wah, kita pulang. Tapi... Sepertinya kita pulang persis di saat ibumu berkata... Jangan pergi kalau ibu belum selesai bicara, Chris. Christopher Quantum. Chris, sepertinya ibumu tidak ingat apa yang dialaminya. Kamu dan ibu harus bahas sikapmu itu sekarang juga. Bu, maafkan aku. Aku yang salah. Kamu bilang apa? Aku sudah keterlaluan, Bu. Bu, aku tahu ibu sangat menyayangiku. Tapi seringkali aku tidak peduli. Tapi sekarang, aku mulai sadari apa yang terpenting. Jadi, kalau ibu memintaku mengunjungi Paman Stan, aku mau. Maksudku, itu yang bisa aku usahakan. Baik. Jadi, aku kerjakan PR dulu sama Joy. Tapi aku janji pasti kembali sebelum makan malam. Anak itu benar-benar membuatku heran. Nah adik-adik, Ringgas dan Burju, Kak Julia dan Kak Yuli mau tes dulu nih. Betul. Pasti kalau adik-adik tadi nontonnya fokus, tahu pasti jawabannya. Ayo Kak,
Coba pertanyaannya apa ya? Siap, Kak. Oke, Kak. Pertanyaan pertama, apa nama bukit tempat Yesus disalibkan? Ayo adik-adik di rumah, tahu nggak jawabannya? Aku tahu, Kak, aku tahu. Coba apa Burju jawabannya? Bukit Golgota. Betul banget Burju. Oke, sekarang Kak Julia yang tanya ya. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Kak. Hari ketiga. Betul. Adik-adik di rumah pasti benar juga kan? Pastinya dong, Kak. Kak Julia, sekarang kita coba pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Nah adik-adik, ini pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, coba adik-adik sebutkan pertama perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib. Cluenya itu ada di Lukas 23 ayat 46. Kalau adik-adik gak hafal, Kak boleh buka Alkitab ya? Boleh dong Kak. Oke. Kakak tahu. Coba bareng-bareng sama adik di rumah ya, Ringgas dan Burju. Ayo kita sama-sama sebutkan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib. 1, 2, 3. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sekali lagi ya, kita coba adik-adik di rumah sama Ringgas dan Burju aja nih Kak Julia. Oke. 1, 2, 3. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Wah, hebat ya adik-adik di rumah. Hebat juga Ringgas dan Burju. Wah, hebat semuanya. Sekarang kita puji Tuhan yuk. Kita nyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah dan digabung dengan Hatiku Penuh Nyanyian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kakak akan mengingatkan kembali nih untuk adik-adik semua mengikuti lomba Paskah kita ya, sebagai bentuk sukacita untuk keselamatan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tuh harus buatnya karyanya yang terbaik dong ya Kak Julia. Iya, untuk lomba Paskahnya di mana? Adik-adik boleh cek sekarang di grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Karena setelah ini kakak kelasnya akan memberikan link Zoom untuk kita mengikuti lombanya.
Kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa di lomba Zoom kelas kita masing-masing ya. Dan selamat Paskah adik-adik. Yesus telah bangkit dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.